Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya mengenai bagaimana cara melihat SK penerima BSU atau bantuan subsidi upah untuk non PNS. Nah, mungkin ini teman-teman juga sudah banyak yang mendengar. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu ya bagaimana cara melihatnya. Terus apakah kita itu sebagai penerima BSU atau bukan? Ya, nanti kita akan melihat bagaimana cara melihat SK-nya ya. Nanti untuk siapa penerima BSU dan bagaimana cara penyalurannya kita akan membahas di video kita berikutnya. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita akan membahas bagaimana kita melihat nomor SK ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki nomor SK penerima BSU, nah Anda bisa dipastikan bahwa Anda itu sudah memenuhi syarat dalam sebagai penerima BSU. Nah, kita akan melihat apakah kita mendapatkan SK atau tidak. Nah, itu bagaimana caranya, kita langsung saja akan melihatnya di sini. Nah, oke. Yang pertama kita tetap ya teman-teman, jadi untuk melihat BSU itu kalau untuk GTK atau guru dan tenaga kependidikan itu tetap kita lihatnya di info GTK. Tapi kalau untuk yang dosen dan untuk dosen nanti lihatnya di PD Dikti. Ya, kita akan membahas untuk yang GTK. Nah, yang digunakan sama ya teman-teman. Jadi untuk info GTK ini sudah mulai kurang stabil ya, artinya setiap hari itu banyak sekali pengunjungnya, mulai dari verbal ijazah, terus yang sekarang ini ya ditambah lagi BSU. Nanti pengunjungnya harian itu sangat banyak sekali ya, mungkin dia sering trouble ya. Nanti tidak usah ditanyakan ya teman-teman, misalkan belum bisa melihat SK-nya, belum bisa ke info GTK itu karena saking banyaknya pengunjung sehingga webnya biasanya down. Nah, itu ditunggu saja sampai nanti web kembali normal. Nah, terus bagaimana cara untuk melihatnya atau bagaimana untuk login info GTK itu bisa nanti bagi yang lupa password atau tidak bisa login, silahkan tanyakan aja ke operator dapodiknya di sekolahnya masing-masing. Nah, oke teman-teman, setelah tampil ke halaman dashboard atau home info GTK itu silahkan dipilih ya, ini bisa menggunakan langsung login langsung ke GTK atau bisa menggunakan SSO. Nah, selanjutnya nanti kita akan setelah masuk di tampilan awal ya, masuk di tampilan awal info GTK, maka Anda akan mendapatkan sebuah notifikasi seperti ini. Nah, Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 ya. Jadi bagi yang di lembar info GTK-nya, ketika masuk di info GTK ada notifikasi seperti ini, berarti Anda termasuk kategori atau memenuhi persyaratan dalam sebagai penerima BSU atau bantuan subsidi upah. Nah, terus di sini juga ada ya status BSU, dana BSU Kemdikbud dalam proses pencairan ke rekening. Ya, yang kedua, persyaratan dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Ya, nanti ini bisa diklik saja ya teman-teman, ini bisa diklik. Jadi untuk melihat persyaratan apa saja yang dibawa saat nanti proses pencairan ke bank. Ya, ini diklik saja ya, ini diklik. Nah, atau bisa juga ini di scroll ke bawah teman-teman, ini di scroll ke bawah ya, di bawah, atau bisa juga diklik yang bagian ini bisa diklik atau bisa info GTK-nya di scroll ke bawah. Nah, maka nanti di bawah ya, di bawah rombel itu nanti akan muncul SK bantuan subsidi upah. Nah, artinya kalau Anda itu sudah memiliki SK ya, ini ya ada nomor SK-nya, nomor SK-nya sekian, tanggal penerbitan SK-nya sekian. Nah, ini ada nama penerima SK, setelahnya ada ya NIK, nomor ID BSU. Nah, ini ada kabupaten provinsi. Nah, ini artinya berarti Anda memenuhi syarat untuk menerima BSU dari Kemdikbud. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagi nanti yang sudah membuka info GTK dan mendapatkan notifikasi seperti ini atau sudah mendapatkan SK BSU ya, bantuan subsidi upah, ini artinya Anda sebagai penerima. Nah,
Yang perlu diperhatikan adalah di catatan teman-teman ya, dana BSU Kemdikbud masih dalam proses pencairan ke rekening. Nah, yang kedua, pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal terbit SP2N. Nah, ini SP2N ini adalah surat perintah pembayaran. Jadi artinya yang bagi yang menerima seperti ini nanti belum bisa lantas dicairkan ya, karena harus menunggu lagi nanti proses pembuatan rekening ya, nanti ada proses SP2D, ada proses SPPN ya. Nah, nanti juga ada nomor 3, link SPJTM ya, nanti bagi penerima subsidi upah itu harus nanti syarat-syaratnya salah satunya adalah SPJTM. Nah, SPJTM itu nanti juga dicetak di dalam info GTK. Ya, nah ini ya, link SPJTM dan informasi rekening bank akan keluar jika status SPPN sudah keluar ya. Buka info ini nomor 4, buka info GTK beberapa hari lagi. Nah, ini adalah contohnya ya, ini contoh untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki nomor rekening. Jadi nanti nomor rekeningnya itu akan dibuatkan baru dari kementerian ya. Jadi ini yang sudah terbit nomor SK-nya, sudah terbit nomor rekeningnya ya. Ini ada bank penyalur ya, bank penyalurnya itu nanti ada 4 bank ya, mulai dari BNI, BRI, Bank Mandiri dan juga dari BTN. Nah, seterusnya ini yang nomor SPM, nomor SP2D dan SPPN. Nah, ini artinya nanti dana kalau sudah muncul SK-nya komplit seperti ini, artinya sudah nomor rekeningnya sudah muncul ya, semuanya sudah, SPPN sudah muncul, nah ini bisa dicairkan ke bank, yaitu minimal 3 hari setelah tanggal terbitnya SPPN. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum bisa mengecek atau belum bisa melihat apakah sebagai penerima subsidi upah atau bukan, nah ini caranya seperti tadi. Sehingga nanti teman-teman akan tahu, nanti akan melihat prosesnya. Kalau masih seperti ini ya, belum muncul nomor rekeningnya, itu berarti masih jauh, artinya masih lama ya. Jadi buka info GTK beberapa hari lagi sambil menunggu proses pembuatan rekening di pusat. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya bagaimana cara membuat, bagaimana cara melihat apakah Anda sebagai penerima SK BSU atau bukan. Nah, di video berikutnya teman-teman kita akan membahas ya bagaimana cara dan syarat pencairan BSU. Dan nanti kita akan setelah memiliki SK BSU, kita nanti akan membahas bagaimana caranya dan syarat pencairan BSU. Nanti apa saja yang perlu disiapkan, berkasnya apa saja, terus nanti yang dibawa ke bank itu apa saja, terus bagaimana cara mencetak SPJTM, kita nanti akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke terima kasih teman-teman, kita berjumpa kembali di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.